Selamat siang Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan. Apakah ada foto tentang suku Baduy yang tadi saya minta bisa ditayangkan? Bapak Ibu sekalian, semalam kemarin saya bersama dengan tim beberapa GKY mengunjungi suku Baduy yang ada di Rangkas Bitung. Ya, timnya ada 70-an orang. Perjalanan ke suku Baduy dalam di Cibeo kira-kira perlu hampir 2 jam perjalanan. Ya, membuat saya semangat karena udah puluhan tahun saya rindu untuk mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di suku Baduy dalam. Berapa tahun lalu HUT kemerdekaan RI, Bapak Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat suku Baduy yang kecil. Ada 3 desa, ada 1 desa kemarin kami kunjungi cuma 600 orang. Di sana tidak ada KTP, tidak ada akte lahir, tidak ada tanah yang menjadi milik pribadi, ya, tidak ada sekolah, tidak ada polisi, semua tidak ada, semua perangkat pemerintah tidak ada. Yang ada adalah tokoh adat. Sampai mereka juga sikat gigi aja nggak boleh pakai odol. Saya lihat tuh giginya putih-putih semua, kuat-kuat. Saya tanya, ada yang sakit gigi nggak? Nggak ada. Tapi anak kecil yang umur 2 mulai giginya kuning semua. Karena apa? Sekarang orang luar ke dalam bawa permen, bawa es krim. Tapi mungkin gedenya mereka sikat pakai sabut kelapa tanpa odol. Tidak sakit gigi. Bapak Ibu mau coba ya? Nggak ada yang sakit gigi. Sono nggak ada dokter kan? Nggak ada praktek dokter, nggak ada, semua sekolah tidak ada. Anak kecil bandelnya sama, minta permen, minta apa, bandel. Umur 2-3 tahun udah ada golok. Bawa golok, makan apa? Mangga, dia ambil sendiri, buat potong sendiri, dipotong begini. Umur 2-3 tahun pakai golok sendiri, potong mangga, makan mangga. Saya bilang ini pelajaran dari alam, mereka gede luar biasa. Tapi yang gede-gede nggak ada yang bandel. Remaja pemuda nggak ada penjara, nggak ada guru yang ngajarin, nggak ada yang kurang ajar sama orang tua, semua bantu. Nggak ada kejahatan, luar biasa ya. Itu anugerah umum yang Tuhan berikan kepada suku Baduy sampai hari ini. Nggak perlu polisi untuk menjaga. Mereka tidak membuat kejahatan kepada sesamanya, hanya 600-an orang. Ya, GKI sudah mengadakan pengobatan sebulan sekali. Di Baduy luar sudah ada sekolah minggu. Di Baduy dalam saya tanya, bagaimana rumah yang dibikin? Wah, mereka kalau gotong royong 2 hari harus selesai. 20-30 rumah mereka bangun, 20 rumah. Semua gotong royong 2 hari harus jadi. Kalau nggak jadi mereka harus tempati rumah itu pelan-pelan. 2 hari, nggak boleh lebih 3 hari. Kayak Yesus saja yang bangkit hari ketiga ya. Udah harus ada isinya, kira-kira hidupnya ada isinya rumah itu. Terus dalam rumah yang baru mereka tempati harus ada palang pakai kapur. Palang kayak salib. Setiap rumah baru ada salibnya. Ada yang cerita, mereka ada gambaran. Cerita katanya, ada orang yang buruk mukanya yang mati di palang itu. Saya tanya berapa orang, oh ini gak boleh diceritain. Ini cuma berapa orang yang tahu. Saya bilang saya punya cerita. Di salib itu ada nama Yesus yang mati ampuni dosa saya. Jadi mereka terbuka, gak ada rumah ibadat apapun. Ya, jadi beberapa teman yang konselor itu kumpul anak-anak dikasih goodie bag ya nyanyi. Ya nyanyi sekolah minggu terbuka. Ya saya ke tempat beberapa bapak-bapak ngobrol di situ tentang kesehatan. Kalau saya telat makan sakit, wah saya jelasin kira-kira ya kayak dokter udah ya. Itu sakit mah kira-kira gini-gini. Wah jelasin, semua tertarik dengar. Saya pikir Tuhan Yesus dulu menginjili gitu kali. Semua orang tertarik, ini cuma kayak gini, bukan dokter aja ngomong tentang kesehatan. Di kota saya bilang ada lab, ada gini-gini, mereka semua tertarik. Udah kayak dengerin dokter S3 aja ya. Ngobrol mereka sangat ingin. Ada yang sakit, Pak ini kenapa nih? Agak lain dia. Ya saya bilang coba dibawa ke dokter, ada yang praktek di depan sana. Saya bukan dokter, saya bilang ya. Semua dicek aja kenapa. Bapak Ibu sekalian, bangsa kita begitu besar. Kita sebagai gereja Tuhan mau kita juga mencintai bangsa ini. Berdoa bagi bangsa ini dan bekerja bagi bangsa ini. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Yeremia 29 ayat 4-7.
Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah, Tuhan mengatakan melalui Yeremia dengan tulisan ini, disuruh tulis supaya diingat betul-betul, tidak ada yang kurang. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan anak dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana, di Babel, kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota Babel, di mana musuh Israel ini, kemana kamu aku buang. Tuhan berkata demikian ya. Dan berdoalah untuk kota Babel itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan kota Babel musuhmu adalah kesejahteraanmu. Perhatikan yang saya berikan warna berbeda di situ. Tuhan mau umatnya yang dibuang, yang dijajah oleh bangsa Babel, musuh Israel. Khususnya ini adalah Yehuda, kerajaan selatan yang masih kuat, raja-raja masih taat pada Tuhan, bertahannya lebih lama. Israel Utara tahun 722 sebelum Masehi sudah jatuh di bawah Asyur rajanya. Kerajaan Asyur. Mulai 605. Raja Nebukadnezar melalui kerajaan Babel sudah mulai menjajah. Membawa para petinggi, orang-orang penting dari Yerusalem. Ibu Suri, para imam, para nabi. Orang-orang pinter dibuang ke Babel supaya asimilasi menjadi orang yang cinta sama Babel, membangun Babel seperti Daniel dan teman-teman. Yang dibuang ke Babel itu dicatat di kitab Daniel. Mereka mau menjadikan orang pinter ini membangun negara Babel. Dan Tuhan memang memberikan kesempatan kepada Nebukadnezar memakai umatnya membangun Babel yang menjadi musuhnya. Yang susah adalah orang Israel atau orang Yehuda, kerajaan selatan itu. Yang bersyukur adalah orang-orang Babel, bangsa negaranya maju gara-gara orang Israel yang di situ yang pinter-pinter. Ditambah Tuhan secara khusus memberkati. Tuhan berkata di pasal 27, siapa raja-raja sekitar situ yang tidak mau takluk kepada Raja Nebukadnezar, Tuhan akan hukum. Semua harus takluk termasuk kamu Israel. Kalau tidak takluk, kamu nggak taat, kamu akan lama aku cerai beraikan. Kalau kita baca seluruhnya, 27, 28, 29, kitab yang Tuhan berikan pada Yeremia itu tulis. Tuhan akan semua harus takluk. Babel akan berkuasa, dia akan kuat. Kalau kamu taat, Tuhan akan pada waktunya memberkati kamu. Bapak sekarang masalahnya adalah bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini. Di Indonesia konteksnya kita sebagai bangsa Indonesia, sebagian besar baik GKY, GMI, sebagian besar kita adalah tergabung dalam PGTI, Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa di Indonesia. Latar belakang kita adalah suku Chinese yang kadang-kadang kita punya lelucon, dengar semangat ya atau senang ya. Wah kalau di luar negeri tuh di China, Jepang, Korea, orang jalannya rapi nggak halangin orang. Di Indonesia ini misalnya ya jemur beras sampai orang nggak bisa jalan gitu ya. Kita ketawa, lucu kadang-kadang ya. Fakta juga, is okay. Nggak apa-apa sebagai koreksi, sebagai kritik pada bangsa sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau kita sering-sering terlalu senang cari lelucon yang menghina bangsa sendiri, mungkin lama-lama cinta pada bangsa ini bisa berkurang. Kita nggak menghargai. Kita merasa memang bangsa kita dari dulunya begitu ya, seperti lelucon yang di samping ini. Bangsa lain lebih hebat, kalau bangsa Indonesia yang di ngomongin sampai dikerjakan tuh nggak jelas kira-kira begitu ya. Kadang-kadang begitu. Ini fakta juga. Sebagai satu refleksi is okay, tapi kalau sekali lagi kita tidak menghargai bangsa ini dalam sehari-hari terus-menerus, mungkin kita akan juga tercemar. Sebagai umat Tuhan, tidak mengerti panggilan Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Ya kalau saya dulu bersama beberapa teman ya di sini suka naik gunung. Salah satu kita di atas puncak gunung mengibarkan bendera merah putih. Kalau bisa 17 Agustus kayak kemarin, pas hari 17 Agustus kita mengibarkan bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangga. Bangga sebagai bangsa ini. Bangga Tuhan tempatkan kita melihat keindahan yang Tuhan berikan sebagai umat Tuhan. Kita dilahirkan di Indonesia.
Satu sukacita yang besar. Bapak sekalian, masalahnya kita sebagai orang Tionghoa kadang-kadang sudah terdistorsi, betul? Kita di bangsa ini, satu sisi kita ikut perjuangan, kita ikut peran dalam kemerdekaan. Tapi ada pengalaman lain, kalau koko saya dulu kecil nggak bisa sekolah. Waktu dia SD, jalan ke sekolah, dipalak, dipukulin, dimintain duit. Dia nggak berani ke sekolah. Akhirnya ikut papa saya ke laut benerin itu motor-motor tempel perahu-perahu kecil. Jadi dia ahli mesin tanpa sekolah. Kita sono dibully di Pangkalan Berandan. Itu ada Pertamina, penyulingan minyak pertama. Saya waktu main layang tiba-tiba cekek ditarik layangannya. Kalau kita udah dihina-hina itu udah biasa. Di sana begitu banyak orang-orang yang didoktrin. Ini orang beda sama kita, ini pendatang dan sebagainya. Mungkin sebagian kita besar dengan kondisi seperti itu. Kita punya kepahitan, kita punya kemarahan. Ya, sekolah Tionghoa ditutup, ada satu jemaat bilang, waktu rumah saya di situ, saya buka les bahasa Mandarin itu nggak boleh. Untung ada satu tentara yang jaga tempat saya bisa mengajar les bahasa Mandarin. Semua ditutup, nggak boleh. Pernah ya? Sekolah Tionghoa semua ditutup bahasa Mandarin, makanya saya juga nggak bisa lah ngomong dengan lancar ya. Di rumah diajarin bandel, lari-larian. Mama bilang sini ajarin, bandel, lari main terus tiap hari. Diajarin bisa matematikanya, hafalan ya gampang ya, cuma sampai 3 atau 5 doang ya. San Isan, San Olio, San Sanciu, San Sese, oh itu doang, yang 7, 8, 9 udah nggak mau ikut mami lagi ya. Nggak hafal, jadi hafal lagi waktu bahasa Indonesia agak susah, hafal lagi ulang. Padahal itu dalam bahasa Mandarin begitu gampang. Nah Bapak Ibu sekalian, satu sisi air mata kita juga kering sebagai orang Chinese. Kita sering dibully, kita merasa dituduh pendatang terus. Apalagi tahun 98 waktu kerusuhan. Banyak yang kejadian begitu parah. Waktu itu saya lagi tinggal di lapangan basket. Ya. Siang saya ke Trisakti mau ngajar basket ke Regina Pacis. Penuh dengan orang 12 Mei. Pasukan Brimob di atas udah mau tembak, baris belum. Itu masih siang sekitar jam 1, jam 2. Saya bilang saya mau naik Metro Mini 91 mau ke sana. Wah udah gak bisa, udah lautan manusia berhenti situ bemo saya nyebrang. Udah gak bisa. Setelah itu pulang sampai ke THI. Sore jam 3, jam 4 udah ada meledak pom bensin di Grogol. Sore udah helikopter, dulu dari tentara, keliling-keliling. Sore jam 5, jam 6, dari Grogol orang udah jalan. Menelusuri jalan Tubagus Angke, sampai ke Darmogon. Di situ depan ada Dharma Labang, ada apa semua ruko depan, hancur. Mereka masuk sebentar terus dihalau keluar, mereka keluar lagi karena orang asing. Sampai malam jam 11, pasukan tiba-tiba 4 truk tanah itu, satu truk kira-kira 40 orang, gedor pintu belakang THI. Masuk ke depan jalan raya. Saya beberapa dengan itu ada warga kasih air minum, saya kasih tentaranya. Tentaranya bilang, Pak ada apa? Bukan Pak ya, dulu masih muda ya, tahun 98. Dek kali ya dia bilang ya, Dek ada apa sih? Loh Bapak dari mana? Kami dari Garut. Dari jam 11 pagi dari Garut datang, sampainya kira jam 11 malam. Gak tahu ada apa, soalnya disuruh datang ke Jakarta aja. Emang ada apa katanya? Gak tahu. Mereka gak tahu ada apa, disuruh jaga di situ. Mungkin ada orang komplek yang kenal. Kejadian itu menjadi sakit hati bagi kita. Kita merasa bangsa ini menyakitkan kita. Tidak menghargai kita sebagai orang Tionghoa. Ya, waktu saya kecil juga almarhum papa saya kalau nonton Piala Thomas misalnya ya, ada Hanjan, Yang, Zhao Jianhua. Main tuh lawan Lim Swee King, lawan Icuk Sugiarto. Wah, yang kita tepokin siapa supaya menang? Yang. Kidal itu yang kalah sama Yang cuma Icuk Sugiarto, yang lain semua Yang juga menang ya. Icuk Sugiarto yang bisa ngalahkan Yang. Hanjan kalahnya sama Lim Swee King, sama yang lain semua susah. Kira-kira begitu ya. Kita tepokin apa? Karena orang tua kita juga Tiongkok kalau menang senang, kita juga kayaknya iya juga ya. Kita juga kan orang dari sono leluhur ya. Tapi itu sebenarnya nggak salah.
Cuma kita sebagai bangsa Indonesia yang Tuhan tempatkan, kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana hati kita kepada bangsa ini. Waktu itu kita melihat bangsa Israel justru mulai tahun 65 ini suku Yehuda atau kerajaan selatan, mulai tahun 605 udah dijajah sama Babel, dibawa orang-orang penting, orang-orang pinter, pejabat-pejabat penting, orang-orang yang punya skill yang terbaik dibawa ke Babel, dibuang, disuruh kerja paksa tanda kutip ya, oleh pemerintah Nebukadnezar. Musuh loh. Makanya Nabi palsu bilang jangan taat sama Babel. Jangan kerja sama mereka kira-kira begitu. Kamu gak akan lama, mungkin 2 tahun kamu akan kembali ke Yerusalem. Ini bukan tempatmu. Jangan kontribusi pada mereka. Itu bukan tempatmu tinggal untuk lama. Nabi palsu menjanjikan Tuhan gak akan kasih kalian susah. Susah gak akan lama. Sebentar, Tuhan berkuasa, Tuhan baik. Tuhan itu mempunyai satu rencana. Kalian akan kembali dengan waktu yang cepat. Tuhan bilang apa? Jangan dengarkan mereka. Mereka nabi palsu. Mereka tidak kuutus. Bapak sekalian, sebagai orang Kristen kita susah ya. Kita percaya pada Tuhan yang baik. Benar. Orang Israel waktu menyembah Tuhan dengan lembu emas, mereka mau menyembah Yahweh yang disembah Musa di Gunung Sinai. Dengan cara yang salah Tuhan tidak berkenan. Ini sama. Para nabi yang menyembah Allah yang sama mereka. Mereka mungkin merasa Tuhan yang mereka sembah akan Allah yang berkuasa, dahsyat. Dia akan bebaskan kita. Pembebas umatnya. Nggak akan lama kamu akan menanglah sama semua. Apalagi itu Babel. Berontak aja kamu akan menang kembali dalam 2 tahun kira-kira. Kita kalau lagi sakit, kita percaya pada Tuhan yang benar kan? Tuhan pasti sembuhkan kita, Tuhan itu baik, Tuhan berkuasa, Tuhan penyembuh, itu semua betul. Dengan berdoa pada Tuhan yang benar, dengan pengharapan yang benar, dengan konsep Allah yang benar. Tapi ujungnya kita tidak taat kepada pimpinan Tuhan. Kepada kehendak Tuhan yang belum kita tahu. Kadang-kadang kita marah sama Tuhan. Tuhan kapan saya sembuh? Tuhan kapan saya bebas dari masalah saya? Tuhan sampai kapan Engkau bisa membebaskan saya dari penderitaan ini? Waktu kita menderita, kita bilang kita ingat Tuhan. Kita ingat janji Tuhan. Tuhan itu pasti baik. Tuhan melepaskan kita dari penderitaan. Tuhan akan memberikan kita hidup yang lancar. Banyak pengajaran oleh pendeta seperti ini. Tuhan mengatakan para pendeta itu adalah seperti Pak Tong bilang pendusta. Mereka membohongi umat Tuhan. Beberapa orang yang waktu GKI Green Lake waktu dirintis ada yang datang. Pak saya dan beberapa teman merasa ditipu dari khotbah-khotbah hamba Tuhan yang mengutip sepotong-sepotong. Nyatanya tidak seperti itu. Janji Tuhan dikatakan kamu tidak akan susah, kamu pasti sembuh, kamu akan dibebaskan Tuhan, kamu pasti jadi pemimpin, kamu pasti diberkati Tuhan dengan memberi persembahan, berlipat-lipat ganda Tuhan kasih. Tapi kenyataannya mereka hidup juga susah, mereka sakit. Mereka berpengharapan pada Tuhan dengan yakin klaim. Berapa minggu lalu saya diminta doakan keluarga jemaat. Umur 20 di Singapura, tiba-tiba penerima mahasiswa baru ada latihan, kolaps jatuh orang Indonesia, hidup di situ. Masuk ke rumah sakit terkenal di Singapura udah telat. Doa. Saya doa Tuhan beri belas kasihan. Tuhan beri kesembuhan, tapi semua Tuhan biar kehendak-Mu. Belas kasihan Tuhan meneguhkan keluarga di tengah kesulitan ini. Tuhan memberikan iman. Saya nggak tahu setelah itu ada pendeta beberapa lagi doa. Klaim. Tuhan orang mati dibangkitkan. Tulang-tulang jadi kehidupan yang Tuhan bangkitkan mereka. Orang mati dibangkit, orang sakit semua sembuhkan. Ini juga Tuhan. Atas nama Tuhan, ini Tuhan, Tuhan, semua nama Tuhan. Puluhan kali disebut, pasti Tuhan memberi kesempatan. Tuhan akan bangkitkan anak muda yang stroke ini. Sampai hari anaknya masih terbaring stroke, tidak bisa respon apa-apa. Karena waktu itu telat hampir 1 jam baru dibawa rumah sakit. Bagaimana keluarga itu kalau anaknya meninggal? Berapa hari ini banyak kedukaan. Ada jemaat, anak umur 17 tiba-tiba juga meninggal dunia. Kalau dijanjikan oleh para hamba Tuhan,
Pasti kamu gak akan kesusahan. Pasti kamu akan dilepaskan dari penderitaan. Pasti Tuhan sayang kamu gak akan kasih sesuatu yang sulit, hidupmu lancar. Bagaimana waktu mereka mengalami? Mereka bilang, mana janji Tuhan? Mana janji firman Tuhan? Tuhan mendengarkan doaku, buktinya enggak katanya. Firman Tuhan kalau tidak diceritakan dengan seimbang, orang akan bilang firman Tuhan penuh kebohongan, gak bisa dipegang. Tuhan janji memberkati, Tuhan pembohong. Padahal mereka beriman kepada pengharapan yang palsu dari nabi-nabi palsu. Tuhan mengatakan kepada umatnya, mereka nabi palsu. Yang memberitakan pembebasan dengan secepatnya dari Tuhan. Tuhan bilang mereka adalah nabi palsu. Ya, di dalam pasal 27 ayat 8 saya bacakan, tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel, yang tidak mau menyerahkan tengkuknya di bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum, itu kata Tuhan loh. Tuhan bilang kalian umat Tuhan, kamu takluk, kamu biar diperintah oleh Babel, biar diperintah oleh Raja Nebukadnezar. Kalau tidak ya, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, akan kuhukum dengan kelaparan, penyakit sampar. Demikianlah firman Yahweh, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihir yang berkata kepadamu, janganlah kamu takluk kepada Raja Babel. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai mereka dan menjadi binasa. Jadi Tuhan mengatakan, kalau kamu makin tidak takluk pada pimpinanku yang tidak akan segera mengeluarkan kamu, Tuhan mengatakan 70 tahun, kamu akan lama enggak akan kembali walaupun 70 tahun, kira-kira begitu. Jadi Tuhan kadang-kadang memberikan kita jalan yang tidak gampang. Penderitaan yang sampai akhir hidup kita susah. Bapak Ibu sekalian, kita kan ada kenyataan teman-teman atau jemaat ya. Dia sakit tidak punya harapan sampai mati. Dia mau kehidupan sehari-hari miskin sampai mati. Ada enggak? Boleh enggak kita berdoa tenang? Doa saja, Tuhan pasti kasih kamu makan. Tenang, semua apa yang kamu inginkan pasti kamu dapatkan. Kita memberikan janji palsu, kita tidak bersama dengan dia. Mari berjuang bersama-sama. Apa yang kamu butuh, ayo kita doa, kita berjuang. Kamu berjuang, kamu harus kerja. Kalau kamu susah gak bisa makan, gereja akan bantu. Doa, berjuang, gak boleh berdiam diri. Jangan mengasihani diri. Tuhan mau kita terus bertahan sampai akhir, yang penting kamu setia sama Tuhan. Harusnya seperti itu. Bukan janji-janji palsu dari nabi-nabi palsu, hamba-hamba Tuhan palsu yang Tuhan sendiri begitu murka. Sekali lagi ya, Tuhan yang benar. Dengan doa pengharapan yang baik. Tuhan sembuhkan, Tuhan pimpin, Tuhan berikan solusi. Itu semua benar. Tapi klaim-klaim yang berlebihan. Hanya beriman kepada diri sendiri dan ucapan diri dan keyakinan pikiran kita, pasti Tuhan akan memberi semua apa yang saya doakan. Lebih daripada kuasa dan kedaulatan Tuhan, Tuhan akan memberi justru penghukuman yang lebih kepada kita. Jadi kita tidak dilepaskan selalu dari penderitaan, tapi Tuhan menyertai dalam penderitaan. Bapak-Ibu sekalian, 70 tahun tidak mudah. Di bangsa yang menjadi musuh. Kita dari Indonesia kadang-kadang kita juga pikir ya, bagaimana saya melayani orang yang tidak tahu terima kasih. Bagaimana kalau orang-orang kita sudah cap stigma kita, suku itu tertentu memang gak tahu diri. Memang ada suku tertentu dengan mentalitasnya yang males, yang penuh dengan dendam, yang penuh dengan gaya preman. Ada suku tertentu. Orang tanam dia yang tuai. Dia selalu mau bertengkar sama saudara pun bertengkar, ada. Tapi apakah hati kita terganggu oleh orang seperti itu sehingga kita tidak punya kasih Tuhan lagi kepada mereka? Dari tahun 2009, GKI Purwodadi setelah gempa besar di Nias. Kita putuskan kita ke Nias. Mereka banyak anak-anak yang kecil dibawa ke pulau lain, dimasukin ke satu tempat pemeliharaan agama lain, dipaksa masuk ikuti agama lain, kalau enggak kamu miskin, enggak ada yang terima. Kami putuskan kami ke Nias, bangun panti asuhan di situ, bangun gereja nantinya. Waktu bangun panti asuhan, udah punya tanah, udah punya
gedung beli dari PGTI, mereka nggak pakai lagi, baksosnya udah selesai sebelum gempa mereka ke situ. Setelah pada waktunya kita bangun gedung untuk panti asuhan anak-anak di Nias, dan kita bilang kita nggak bawa keluar anak ini. Sampai dia lulus SMA mungkin dikuliahin, mereka kembali ke keluarga. Mereka makan aja satu piring itu 3 piringnya kita yang normal, tanpa lauk yang banyak ya, cuma sepotong daging. Habis, umurnya kira-kira 7-8 tahun. Piringnya segini, habis karena mereka kurang gizi di kampung, nggak ada nasi untuk makan juga. Semua orang miskin tanpa orang tua atau orang tuanya meninggal salah satu kita bawa. Waktu mau bangun gedung, orang lokal mana jatah kami? Kami pemuda di sini, kami tokoh di sini, kami minta jatah. Kita bilang, ini gereja, tidak mau tahu. Waktu mau bangun, patok-patok yang kita mau bangun batas dibongkar, dirusak. Singkat cerita, waktu selesai gedung ada ibu asrama yang kita kirim. Malam-malam diteror, dilempar batu. Diteror pakai telepon gelap. Kalau tidak keluar, hati-hati. Teman-teman yang dengar, para pengurus saya bilang, Pak Rawi kita keluar aja dari Nias. Biarin gedung berapa miliar kita lupain aja. Biarkan saja, kita udah gak tahan. Diperlakukan sejak kita pergi sampai hari ini, sudah berapa tahun. Mereka tetap merusak apa yang kita mau melayani mereka. Orang-orang susah, mau makannya susah dilayani, tapi orang lokal juga. Merusak pekerjaan untuk orang mereka sendiri. Saya bilang sama mereka, Bapak Ibu sekalian, kita sudah kecemplung di sini dengan hati mengasihi mereka, tahu karakter mereka. Semua gereja sinode besar sudah keluar, mereka tanahnya diambil, mobilnya semua diambil, NGO semua dari luar negeri, asetnya semua dikuasai. Saya bilang kita gak boleh menyerah. Kita tahu hati Tuhan. Kita jangan menyerah. Sampai hari ini panti asuhan dan gereja masih ada di Nias. Sinode satu-satunya yang dari luar yang mengerjakan seperti misi seperti itu hanya GKI Puri Indah atau GKI. Semua kapok. Dari sinode besar semua kapok. Ada yang 6 miliar diambil sama janji orang lokal, ya ini milik ini. Karena kan beli tanah gak boleh orang luar kan. Habis itu ini tanah gua katanya. Mau ngomong apa? Orang mau bangun gereja yang rusak, dia bilang ya lu bangun uangnya kasih gua. Dia cuma liatin doang. Banyak orang Kristen gak tahan. Melayani tapi kita melihat kok mentalitas seperti itu. Inilah panggilan kita. Orang Israel musuh yang menjajah. Musuh yang membuang mereka, mengangkut rumah mereka dihancurin, mungkin mereka diangkut, tinggalin semua hartamu. Bangunlah negaraku di Babel. Bangunlah kotaku di sini. Kalian gak punya hak lagi mikirin rumahmu. Kira-kira ya. Karena Tuhan mengatakan mereka 70 tahun. Kalau umur saya seperti ini, saya gak pernah balik lagi ke kampung saya kan. 70 tahun dari 50 udah 120 tahun kan. Kayak remaja 20 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Tuhan suruh 70 tahun. Kalau kamu taat, Tuhan mengatakan di ayat keempat, berdoa dan bekerja bagi bangsa di mana kamu ditempatkan. Bagi kotamu, berkeluarga di situ, kasih anak-anakmu laki-laki perempuan, pasangan hidup, beranak cucu di situ, 70 tahun. Tanam makanan di situ buat kamu makan. Kita kan merasa Tuhan ini yang benar aja. Saya disuruh ke tempat yang dijajah ini loh, tangan Tuhan sendiri. Ya perhatikan itu, Tuhan sendiri yang membuang. Ini ada 2 statement dari Tuhan. Dalam bahasa Inggris lebih jelas. Ada 1 lagi, minimal ada 3 atau enggak, aku yang buang loh. Kira-kira kalau kita lagi sakit, mungkin ya, kalau kita lagi menderita, kita sadar, mungkin kita sadar ya. Kalau ini tangan Tuhan yang membuat saya begini, kita bisa marah sama Tuhan, betul kan? Salah orang lain aja curi uang kita, handphone kita marah gak? Mungkin gara-gara kita sengaja handphone tempat sembarangan, yang kita marah gak sama Tuhan kadang-kadang? Tuhan kok izinkan sih? Rumah kita kebakar gara-gara orang lain yang lalai, kita bilang Tuhan kenapa izinkan sih? Bukan salah Tuhan pun kita bisa salahin Tuhan. Salah orang lain, iblis yang Tuhan izinkan memberikan sesuatu yang tidak baik sama kita. Membuat hidup kita menderita. Bukan Tuhan yang berbuat pun kita bisa marah sama Tuhan. Karena kita Tuhan berdaulat, lu halangin dong semua kesusahan ini. Apalagi kalau kita tahu ini Tuhan loh yang langsung, aku yang buang kamu. Aku yang memberikan kuasa kepada Raja Babel untuk menguasai kamu. Sebagai umat Tuhan mungkin kita gak tahan. Kita bilang Tuhan kok begitu? Memang Tuhan dalam Alkitab
Dia waktu memurnikan umatnya, mempunyai rencana yang kekal. Dia pernah buang umatnya berapa kali. Dia memurnikan, tidak akan mengembalikan umatnya. Dia pernah membinasakan manusia di Kejadian pasal 6. Bos sekalian, bagaimana kalau hidup kita Tuhan mengatakan susahmu sampai hari ini gak pernah sembuh sakit. Kerja susah, makan susah, keluarga susah, pertikaian. Banyak salah kita ya. Tuhan mengatakan aku izinkan itu. Aku justru bangkitkan orang melawan engkau. Kalau kita tahu itu Tuhan loh, biang keroknya kira-kira ya. Biang keroknya Tuhan, dia ngomong sendiri. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Mau taat gak? Atau kita, loh kok Tuhan begitu ya bikin hidup saya susah, orang lain enak. Kita tuduh Tuhan. Kita tidak lagi mau percaya Tuhan, kita mau kita nyaman. Tuhan yang tadi kita percaya, kita anggap Tuhan ini gak perlu lagi, stop, cukup. Dan banyak orang Kristen bersikap demikian. Terlalu banyak. Menganggap Tuhan bertanggung jawab dan Tuhan harus membuat hidup saya lebih enak. Bapak sekalian, Tuhan jelas sekali mengatakan, tinggallah di situ lebih lama. Memahami kehendak Tuhan, memiliki pengharapan pada Tuhan, di kala kesusahan tidak mudah. Percaya Tuhan berkuasa, bersandar Tuhan yang baik, Tuhan pasti memulihkan betul, tapi kita minta Tuhan sekarang. Tuhan bisa memulihkan kita dari semua penyakit, bisa gak? Bisa, kadang-kadang Tuhan bilang ya nanti kamu mati pulih semua gak ada sakit lagi. Bisa kan? Terima gak kita? Bisa goyang kita. Kita bilang Tuhan sampai sakit saya begini. Mana kuat saya. Ya, Yohanes Chandra mengalami mami ya susah ya. Pasti bergumul. Ada jemaat saya 11 tahun seperti itu. Persis. Pecah pembuluh darah. 11 tahun terbaring. Sampai hari ini. Kita akan bertanya-tanya. Kita akan goncang. Tuhan kau berkuasa mana? Mana kebaikanmu? Kita gak melihat lagi kepada Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Shalom. Yeremia pasal 29 ayat 11 ini. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Itu ada satu harapan dan akhir. Jadi sesuatu yang akhirnya Tuhan akan memberikan pengharapan yang kekal. Rancangan damai sejahtera bukan yang kita kutip satu ayat ini. Wow, semua kamu pasti damai sejahtera. Tuhan di situ keinget kan pasal 29 ayat 11. Konteksnya adalah kamu 70 tahun. Tuhan maka aku tahu rancanganku. Rancanganku ada rancangan damai sejahtera. Di tengah-tengah setelah 70 tahun. Dan seterusnya umatku akan menikmati damai. Shalom selama-lamanya. Dan penderitaan seumur hidup. Bagi sebagian besar orang yang diangkut ke Babel. Kalau kita mau pikir umur berapa yang masih bayi diangkut? Sedikit sekali mungkin. Berarti semuanya seumur hidup menderita sebagai orang yang dijajah, yang dibawa. Karena orang-orang penting yang dibawa. Bapak-Ibu sekalian, begitu banyak penderitaan, begitu panjang. Apakah kita mau berdoa jauh untuk bangsa kita yang kadang-kadang kita udah sakit hati? Tuhan maka aku yang taruh kamu di situ susah. Ada orang-orang yang gak bisa tahu terima kasih. Bagaimana kita menyaksikan kasih Tuhan kepada kita. Bapak sekalian, janji Tuhan kepada kita itu janji yang pasti. Tapi prosesnya, Tuhan ada satu janji eskatologi. Pengharapan yang kekal. Satu karya yang kekal dalam hati manusia. Dalam hidup ini kadang-kadang kita hanya memandang sesuatu yang fisik, kita tidak mau menderita. Bagaimana kita betul-betul bisa menikmati janji Tuhan, anugerah Tuhan. Sungguh-sungguh melalui apa yang menjadi hati Tuhan. Kita tahu kita adalah seperti umat Tuhan yang tidak nyaman. Kita tahu akhir dan harapan sampai akhir hidup kita. Kita ada orang-orang yang berpengharapan. Sampai kita berakhir hidup kita dengan penderitaan apapun. Kita punya harapan di balik penderitaan di dunia ini. Dalam perjanjian baru kita adalah warga negara surga. Memberitakan kabar baik tentang penyelamatan Allah dan Yesus Kristus, Sang Mesias, merupakan satu-satunya dasar shalom yang bisa terjadi antara kita dengan diri kita sendiri waktu mengalami penderitaan. Antara kita dengan sesama kita. Dan antara diri kita dengan Tuhan. Mana mungkin kita bisa berdamai dengan Tuhan kalau tanpa Yesus Kristus.
yang datang ke dunia ini, yang memberikan pembenaran kepada kita yang berdosa. Kita akan mengeluh terus, Tuhan saya nggak bisa. Saya lebih baik kok, saya harus alami yang baik karena saya cukup baik. Alkitab mengatakan tidak ada yang baik. Semua manusia berdosa, semua tidak layak, tidak ada yang mencari Tuhan. Dengan pembenaran dari Kristus di kayu salib, baru ada love and justice. Kita menerima bahwa dunia ini tidak adil. Tapi Tuhan yang adil, dia menjalankan keadilan dengan menjalankan hukuman bagi kita. Di situ kita sadar, iya dunia ini berdosa, kalau saya menderita, saya lihat kepada Yesus yang mengampuni saya. Saya punya harapan kekal. Saya punya satu internal peace yang membuat saya berdamai dengan musuh saya. Saya bisa mengampuni musuh, bangsa saya yang mungkin saya musuhi karena Tuhan sudah membereskan dendam dalam hidup kita. Kemarahan kita. Kita bisa berdamai dengan orang-orang di sekitar kita, mungkin keluarga, orang tua yang kita pernah sakit hati. Jangan jadi orang yang jadi victim culture. Culture-nya adalah culture jadi korban. Gua gini gara-gara dia, gua gini karena orang tua. Sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus, itu tidak boleh berlaku kepada kita. Kita memang mengalami proses itu, tapi di dalam Tuhan kita tahu. Saya seperti ini, saya tidak diikat oleh kondisi masa lalu saya. Tuhan berkata, masa lalumu Tuhan tebus. Sampai sekarang Tuhan sertai. Sampai Tuhan datang kembali. Kita milik Tuhan, hidup dalam Tuhan. Jangan lagi kita menjadi orang yang di dalam victim culture yang mengatakan, ya gue begini, gara-gara dia gue gak ampuni dia hidup dia susah. Kita akan saksikan seorang yang melayani di India, Graham Staines. Ada videonya cuplikan, bisa diputar sebentar. वो हमारा सर शर्म से झुकाने वाला काम है. Of course, we are deeply shocked, we are deeply hurt, and since we have come to know the cruelty with which this took place, I'm deeply saddened. And still my prayer and desire is that these people who took my husband's life will be touched by that same love so that they will never do this to any other person. Bapak Ibu sekalian, Gladys Staines mengampuni para pembunuh suami dan kedua putranya. Setelah itu dia melanjutkan pelayanan bagi orang-orang kusta 5 tahun lagi. Di tempat suaminya melayani puluhan tahun. Dia dengan kasih kepada musuh-musuhnya. Suami dan 2 anak laki-laki direnggut dengan cara yang sangat kejam. Dibakar hidup-hidup di mobil. Dia mengalami kasih Yesus Kristus menyentuh hatinya. Dia tahu dia diampuni Kristus sebagai musuh Tuhan. Dia diampuni. Dia mengampuni orang lain. Dan dia berharap Tuhan juga mengampuni para pembunuh suaminya. Dia melayani meneruskan pelayanan di situ. Penghargaan yang suaminya peroleh. Dari pemerintah India. Dari Yayasan Bunda Teresa.
Yang dikatakan orang kedua paling terkenal di India yang melayani, yang terkenal kedua adalah Graham Staines di India. Uang yang diterima, dukungan diterima oleh Gladys, dibangunlah satu rumah sakit bagi orang kusta. Bapak sekalian, kalau kita mengalami orang yang menyakitkan seperti ini, maukah kita terus melayani? Orang yang kita anggap nggak patut menerima pelayanan kita, tapi Tuhan menggerakkan hati kita. Kita sudah menerima pendamaian dari Tuhan. Apakah kita layak mengatakan, Tuhan, layak dong saya sakit hati, layak dong saya dendam, layak dong saya nggak mau terima dia, layak dong saya tidak mau melayani mereka karena mereka terlalu kejam kepada saya. Kalau kehendak Tuhan bagi kita adalah mengasihi mereka dan siapapun itu, sebenarnya kita nggak punya hak untuk tidak taat. Dengan kasih Tuhan, kita mengasihi bangsa kita yang kita mungkin kalau anggap bangsa ini tidak punya harapan dan tidak baik bagi saya dan seluruh keluarga besar. Kita orang yang sudah ditebus, kita adalah anak Tuhan. Kita disuruh melayani bangsa, mencintai bangsa ini, berdoa dan bekerja. Di GKI Purinda kami punya pelayanan 12 posyandu, kira-kira 1.200 anak kita layani 12 tempat, 12 pos. Ibu-ibu di tempat ini boleh silakan maju untuk menaikkan pujian. Mereka adalah tim diakonia yang melayani kalau orang meninggal, mereka bernyanyi, rutin latihan hari Kamis. Mereka juga setiap rutin 12 pos itu mereka rutin pergi ke posyandu, bergaul dengan ibu-ibu semua yang berbeda dengan kita, kasih balon ke anak-anak, anak-anak mau datang ke posyandu setiap jadwalnya. Kasih makanan tambahan. Jadi mereka semua bergaul dengan orang-orang sekitar yang beda sekali sama mereka, sama ibu-ibunya, sama anak-anaknya, mereka gendong, mereka bantu semua. Dan sebagian juga adalah ada guru bimbel, kita di gereja punya bimbel 150 orang. Anak-anak sekitar, anak-anak kampung semua. Sampai waiting list untuk mau masuk bimbel. Bimbel ini mendidik masyarakat di tempat itu yang ya tidak punya uang untuk les. Hampir tiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ada kelas bahasa Inggris dan matematika. Dari murid-murid bimbel 20% semuanya ranking 1 dan 3 di sekolah masing-masing di sekitar. Karena guru-guru yang sangat dedikasi melayani mereka. Dan bahkan ada sekolah yang dimana orang mau daftar, anaknya udah umurnya 10 gak bisa baca. Dia bilang kalau anak ini dikirim ke GKY les, kami terima. Jaminannya di tempat itu pasti semuanya bisa jadi lebih baik. Jadi ada anak yang gak bisa diterima karena jaminan gereja, mereka diterima. Kita mau melayani bangsa. Kita bergaul dengan pemerintah setempat, RT, RW, lurah berapa kali datang. Waktu dia dengar kesaksian murid yang juara 1, dia datang kita bikin acara menjelang tutup tahun. Langsung lurah bilang, yang juara 1 kamu pinter amat, saya kasih laptop katanya. Nah, minggu ke depan dia ke Quran dikasih laptop sama lurah. Ya biarlah hari ini kesaksian teman-teman selain pujian bagi kemuliaan Tuhan yang mereka bertekad sampai kami gemetar lututnya sampai akhir hidupnya mereka mau setia melayani. Lagu ini dicipta oleh jemaat dan hamba Tuhan kita juga sebagai semangat bagi mereka tim yang melayani Tuhan. Ingat kepada orang-orang yang perlu pelayanan secara kehadiran dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa sebelum kita tutup mendengarkan pujian ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Pakai jemaat GMI Immanuel menjadi berkat bagi bangsa ini. Mengasihi, berdoa, berkarya bagi bangsa ini. Biarlah firman Tuhan menggerakkan hati kami untuk melakukan sesuatu bagi bangsa kami. Terpuji namamu. Dalam Yesus Kristus, penebus kami. Amin.